Hari Asyura ini mulia sejak dari dulu. Tatkala Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menemukan orang-orang di Madinah berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, ini hari apa ini? Kok poso kabeh apa? Maka kemudian mereka menjawab, ini adalah hari Asyura. Hari Asyura di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Hadza yaumun azim. Ini hari yang agung. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Anjallahu fihi Musa, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa wa qaumahu dan kaumnya, wa gharraqa fir'aun wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukra, maka Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang diberikan. Fanahnu nasumuh, maka kami, kata orang-orang itu, berpuasa. Mendengar jawaban ini, maka baginda Rasul bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, maka kami lebih berhak dan lebih pantas untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi sendiri kemudian berpuasa. Wa amara bi siyamihi, dan Rasul pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Begitu Kanjeng Nabi berpuasa, para sahabat kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahud wan nasara. Hadis riwayat Muslim. Baginda Rasul, bagaimana kita memuliakan hari Asyura, sementara hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi Nasrani. Maka kemudian baginda Rasul bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawma at-tasi'. Ya sudah, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Artinya puasa tanggal 9 itu dalam rangka supaya berbeda cara kita beribadah dengan ibadahnya al-Yahud wan Nasara. Falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah tiba Asyura tahun depan melainkan Kanjeng Nabi wafat, karena Kanjeng Nabi meninggal dunia. Maka tanggal 9 itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari tanggal 9. Tapi bukan berarti kemudian tidak sunnah, kemudian bid'ah. Loh, puasa tanggal 9 bid'ah, kenapa? Tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, karena ada sunnah itu namanya sunnah takriri, tidak hanya sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ya, itu sudah ketetapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul kemudian memerintahkan para sahabat, sumu yauma Asyura, berpuasalah pada hari Asyura, wa khalifu fihi al-yahud, tapi berbedalah dengan caranya orang Yahudi. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman, maka berpuasalah sebelumnya satu hari atau setelahnya satu hari. Ini upaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memurnikan ajaran Islam supaya tidak memper-memper, supaya tidak mirip-mirip dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa berkomunikasi itu berarti orang dekat. Ada orang bisa atau mudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi misalnya, telepon aja langsung diangkat. Ya, itu menandakan orang itu orang dekatnya Pak Jokowi, gitu ya. Maka bagaimana dengan Nabi Musa, sang kalimullah? Berarti Nabi Musa adalah orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa orang dekatnya Allah, punya musuh. Siapa musuhnya? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa jaluk tolong. Minta tolong siapa? Ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah hancurkanlah harta-hartanya Fir'aun, washdud ala qulubihim, dan tutuplah hati-hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, karena mereka semua tidak akan beriman sehingga mereka melihat sendiri azab yang begitu menyakitkan. Begitu Nabi Musa minta tolong sama Allah, Nabi Musa sang kalimullah minta tolong sama Allah, doa seperti itu langsung dijawab oleh Allah. Bukan panggilan tak terjawab. Jadi langsung dijawab. Iya Nabi Musa, akan aku binasakan Fir'aun dan kaumnya. Oh, Nabi Musa sentuh. Keesokan harinya tidak ada apa-apa. 1 bulan berikutnya Fir'aun seger waras. 2 bulan kana apa-apa, setahun kana apa-apa, 2 tahun, 3 tahun tambah hebat Fir'aun. 4 tahun, 5 tahun terus sampai 40 tahun setelah Nabi Musa berdoa baru datang Asyura itu. Nah, Raja Fir'aun ditenggelamkan. Ini Nabi yang berdoa, orang dekatnya Allah, langsung dijawab. Realisasinya masih nunggu 40 tahun. Lah terus kamu siapa? Kalau berdoa mintanya sekarang-sekarang, berdoa sama Allah padahal kamu bukan orang dekatnya Allah. Ya itu Nabi, itu ponakane Nabi. Tapi donga maksa. Enggak sabar. Nabi Musa orang dekatnya Allah, kalimullah, berdoa 40 tahun baru terjadi. Maka begitu terjadi, Nabi Musa sangat-sangat bersyukur. Maka diwujudkan syukurnya itu dengan berpuasa. Sehingga Asyura ini telah ada sejak zamannya Nabi Musa, sehingga tidak hanya di Madinah. Orang-orang jahiliyah itu juga berpuasa. Dalam hadis Bukhari, Sayyidah Aisyah berkata, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dahulu orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah mereka berpuasa pada hari Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuh, Kanjeng Nabi juga berpuasa Asyura. Jadi Kanjeng Nabi di Mekah itu sudah berpuasa Asyura. Jadi tidak hanya di Madinah, tapi di Mekah sudah berpuasa. Falamma qadimal Madinah, tatkala Kanjeng Nabi tiba di Madinah, samahu wa amara bisyamihi,
pada waktu di Madinah, maka Kanjeng Nabi berpuasa sekaligus memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Falamma furidha Ramadan taraka yauma Asyura. Tatkala Kanjeng Nabi turun kewajiban berpuasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Taraka yauma Asyura, maka Kanjeng Nabi meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa'a shamahu, barang siapa yang berkehendak maka ya silakan berpuasa. Wa man syaa'a tarakahu, barang siapa yang berkehendak maka silakan ia meninggalkannya. Artinya tidak berpuasa. Satu saat ada orang bertanya kepada baginda Rasul, terus kalau puasa gimana ya Rasul? Apa pahalanya? Maka dalam hadis riwayat Muslim, baginda Rasul bersabda, yukaffirus sanah al-madiyah, bisa melebur dosa selama 1 tahun yang lalu, yang lewat 1 tahun. Maka puasa Asyura itu ya itu dapat pahala, dapat reward, dapat hadiah berupa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa selama 1 tahun dihapuskan. Maka ibaratkan orang kerja ya, kerjanya 1 hari, bayarannya 1 tahun. Kira-kira di pabrik mana ada orang yang kerja 1 hari tapi gajinya 1 tahun? Ada nggak? Tidak ada. Seandainya ada perusahaan besar, dia membuka lowongan pekerjaan, barang siapa yang kerja di tempat saya maka masuk 1 hari tak gaji 1 tahun. Jadi 1 tahun nggak perlu masuk tiap hari, cukup 1 hari saja. Nanti gajinya full, nggak pernah dipotong selama 1 tahun. Kira-kira orang-orang ikut nggak ini kerja di situ? Kerjanya tanpa syarat, nggak usah syarat ribet-ribet. Semua pokok yang kepingin daftar diterima semua. Kira-kira ikut nggak? Ikut. Kalau ya ada yang nggak ikut gimana kira-kira? Nggak, wes aku tak kerja bendino, wes sedino bayaran sih, sedino bayaran. Ini orang gimana kira-kira? Orang Seneman ya mestinya. Orang sing gampang kok milih sing abot kan gitu. Dilebur dosanya selama 1 tahun. Qalu al-murad bidzunub as-shaghair. Yang disebut dosa setahun itu adalah dosa-dosa kecil. Wa illam takun as-shaghair yurja takhfiful kabair. Kalau memang orang yang berpuasa tidak punya dosa-dosa kecil, maka diharapkan puasanya bisa meringankan dosa-dosa besar. Fa illam takun, kalau memang dia tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar, rufi'atid darajat, maka fungsinya puasanya itu adalah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Asyura, maka Asyura ini adalah hari yang sangat-sangat mulia. Baginda Rasul bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Dan Muharram itu yang dimaksudkan adalah hari Asyura. Di dalam satu keterangan, puasa ini yang wajib ada 3 kali. Di dalam kitab Nihayatul Matlab disebutkan, furidha shaumu yaumi Asyura. Jadi dulunya orang Islam itu berpuasa Asyura setahun sepisan, wajib itu sebelum difardukannya Ramadan. Puasa Asyura. Tsumma nusikha wujubuhu, kemudian dinasakh, dihapus, disalin. Wa furidha siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin, diganti dengan puasa bulanan, yaitu 3 hari setiap bulan. 3 hari setelah bulan.
wahya al-ayyam al-bid, yaitu puasa pada yaumul bid. Ayyamul bid itu 3 hari di tengah bulan, bulan purnama, bulan terang benderang. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Tapi tanggalnya tanggal Hijriah loh, bukan tanggal Masehi ya. Kok 13 September bukan. Jadi tanggal dari kalender Qamariyah, kalender bulan. 13, 14, 15. Summa nusikhat fardiyatuha, kemudian dihapus lagi bisaumi Ramadan, dengan kewajiban berpuasa Ramadan. Sampun. Kemudian karena Asyura ini adalah hari yang mulia, maka di situ banyak sekali anjuran-anjuran melakukan ini itu dan seterusnya di hari Asyura, yang dihitung oleh para ulama ada 10 perkara, bahkan ada yang menyebutkan ada 12 perkara, macam-macam sunah-sunah. Tapi ini yang menjadi yang harus digarisbawahi, di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan wa hasiluhu anna ma warada min fi'li ashri hisalin yauma Asyura lam yasihha fiha illa haditsus siyam wa tawsi'ah 'ala al-'iyal. Kesimpulannya, kesunahan-kesunahan pada hari Asyura itu ada yang disebutkan ada 12. Di antaranya adalah ada salat sunnah, puasa, silaturahim, sedekah, mandi, celaan, berkunjung kepada orang alim, menjenguk orang sakit, ngelus-ngelus kepalanya, anak yatim, kemudian meluaskan belanja kepada keluarga, motong kuku, dan membaca surat Ikhlas 1000 kali. Ini dikatakan oleh kitab I'anatul Talibin, ya kesimpulannya dari perkara-perkara yang disebut-sebut itu, ya, lam yasihha fiha illa haditsus siyam wa tawsi'a 'alal iyal. Maka yang berdasarkan kepada hadis yang sahih cuma ada 2 saja. Yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah at-tawsi'ah 'alal iyal, meluaskan belanja kepada keluarga. Wa amma baqil hisal as-samaniyah, adapun yang lainnya tadi, ya, kesunahan-kesunahan yang tadi disebut yang lain-lain itu, faminha ma huwa dhaif wa minha ma huwa munkarun maudhu. Maka ada yang hadisnya dhaif, ada yang palsu hadisnya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ashuri dalam kitab I'anatul Talibin. Maka yang artinya dari 12 itu yang posisi paling tinggi ya puasa sama at-tawsi'ah 'alal iyal, meluaskan belanja. Dan meluaskan belanja pada hari Asyura ini disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man was'a 'ala iyalih yaum Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ira sanatihi. Barang siapa yang meluaskan belanjanya kepada keluarganya pada hari Asyura, maka dia akan terus lapang rezekinya sepanjang tahunnya. Artinya lek kepingin rezekinya lancar pas Asyura, ya, sing loman kepada keluarganya. Keluarganya diberikan makanan yang enak-enak, belanja apa. Ini salah satu cara bagaimana rezekinya supaya lancar sepanjang tahunnya. Maka dikatakan oleh para ulama, Al-Munawi berkata dalam Faidul Qadir, wa dzalika mujarrabun lil barakah wat tausiah. Meluaskan belanja pas hari Asyura, ya, itu katanya kan Nabi di dalam hadis bisa meluaskan rezeki sepanjang tahun. Itu mujarrab itu mujarab itu sudah teruji, akeh sing buktekne. Banyak yang membuktikan untuk keberkahan dan keluasan rezeki. Kemudian Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, mengatakan jarrabnahu, aku pernah jajal, fawajadnahu sahih, dan ternyata betul. Begitu aku luaskan rezeki, luaskan belanja untuk keluarga pada hari Asyura, ternyata selama 1 tahun berikutnya, sepanjang tahunnya itu Allah meluaskan rezekiku.
Ada ulama mengatakan Ibnu Uyainah, jarrabnahu khamsina aw sittina sanatan. Bahkan kami telah menguji hal ini 50 atau 60 tahun. Ternyata betul. Pokok bentahun ben Asyura loman, pas hari Asyura dia meluaskan belanjanya, maka Allah akan memberikan kelapangan rezeki sepanjang tahunnya. Itu sudah diuji 50 sampai 60 tahun oleh Ibnu Uyainah dan ternyata betul, memang seperti itu. Maka pas dino Asyura ini kudu loman. Loman, lek kepengin rezekine lancar sepanjang tahunnya. Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam Hasyiyah Al-Jamal mengatakan yustahabu fihi tawsi'ah 'alal iyal wal aqarib. Disunahkan untuk meluaskan rezeki kepada keluarga dan kerabat. Wat tasadduqu 'alal fuqara wal masakin min ghairi takallufin, dan bersedekah kepada fakir miskin tanpa memaksakan diri. Lek gak duwe oh ya ora usah utang-utang ya untuk bersedekah. Jadi seadanya min ghairi takallufin. Lah terus lek gak duwe ya apa? Mau sedekah apa? Ya. Fa illam yajid syai'an, kalau memang tidak menemukan uang apa-apa, tidak punya uang, falyuwasi khuluqahu, maka yang diluaskan adalah budi pekerti baiknya kepada orang lain, wa yakuffa an zulmihi, dan hendaklah dia mencegah diri dari berbuat zalim kepada orang lain. Itu sudah sama dengan sedekah. Jadi lek gak duwe pas dina Asyura buat sedekah, ya senyum saja kepada orang lain. Tabassumuka ala wajhika sadaqah gitu. Jadi pas Jumatan apa pas hari Asyura kok ketemu kotak amal gitu kan, berhenti sebentar, senyum. Sedekah ya. Tapi lah dia embong, ada tarian amal pembangunan masjid gitu. Numpak sepeda motor, mandek ya. Dirogo dompet kok gak ono dikeri ya. Berhenti sebentar senyum. Sing petugas kotak sing nari amal. Lah apa Mas kok senyum-senyum? Sedekah deh. Kata petugasnya, lek kabeh wong sedekahe model sampean ngene, ya kapan masjid ngadeg. Tapi ya lumayan lah ya. Lumayan sedekah senyum. Daripada gak bersedekah cemberut lagi. Wis gak ngekek dhuwit merengut. Tambah nyusahne umum. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hari Asyura. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada kisah singkat ini. Ada orang fakir miskin berpuasa, persiapan buka maghrib, ternyata gak punya uang. Akhirnya dia datang kepada Soyrafi, kepada Falas, tukang tukar uang itu. Dia seorang muslim, kemudian dia mau pinjam uang 1 dirham saja. 1 dirham itu kurang lebih 60.000 untuk persiapan berbuka. Dia sudah jelasin bahwa ini adalah Asyura begini dan seterusnya. Maka kemudian pemilik toko yang itu orang kaya, yang diceritakan tokonya luar biasa bagus, tapi dia tidak memberikan apa-apa. Keluarlah orang miskin ini dengan berlinang air mata, sementara di depannya ada toko yang lain miliknya orang Yahudi. Dipanggillah sama orang Yahudi, ada apa Pak? Kok sampai nangis? Kemudian dia berkata, saya mau pinjam uang 1 dirham untuk berbuka puasa. Ini Asyura. Memang apa Asyura itu? Dijelaskan begini. Ya sudah, tak kasih uang ini 60 dirham. Enggak usah pinjam, ini tak kasih uang 60 dirham. Kalau 6 dirham setara dengan kalau 1 dirham setara dengan 60.000, ini dikasih 10 dirham, berarti 600.000. Ini tak kayak 600.000. Orang usah nilai kita kayak itu ya. Wah, pulanglah dengan senang ini karena biar dia bisa berbuka dengan keluarganya. Pada malam harinya, yang punya toko muslim ini dia bermimpi kiamat terjadi dan dia kehausan ya. Dia mencari kemana-mana air, ternyata dia melihat ada istana yang begitu megah. Kemudian dia minta air ke situ.
Ternyata ada suara, ya wong muslim, kamu tahu nggak? Ini istana aslinya milik kamu. Ini istana aslinya milik kamu. Tapi tatkala kamu menolak orang yang meminta pada hari Asyura itu, maka dihapuslah nama kamu dari istana ini. Kaget dia, saking dari kagetnya kemudian dia bangun. Waduh, luput. Kak Sido soalnya istana. Akhirnya apa? Kemudian dia bertamu kepada orang Yahudi, karena orang Muslim ini tahu orang Yahudi waktu itu ngasih uang 10 dirham, ya 10 dirham didatangi. Wong Yahudi, sampean kemarin ngasih uang 10 dirham ya ke orang miskin itu. Iya, emangnya kenapa katanya? Boleh enggak itu tak ganti gitu. Sedekahmu itu tak ganti, tak ijoli. Yo gak gelem sih. Wis tak ganti. Kamu kan 10 dirham, tak ganti 100 dirham. Ya, tak ganti 100 dirham. Ya, boh, tak tukune. Sedekah sampai 10 dirham tak tuku dengan 100 dirham. Apa katanya orang Yahudi? Jangankan 10 dirham. Sampean tuku 100.000 dinar, kalau dinar uang emas ya, kalau dirham kan uang perak. Masih sampean tuku dengan 100.000 dinar, tidak akan aku berikan, karena istana Mekah itu lebih dari itu harganya. Orang Islamnya tadi kaget, loh kok sampai ngerti ceritanya ono istana itu? Itu kan di mimpinya dia gitu. Iya, aku mimpi seperti apa yang kamu mimpikan itu. Podo mimpinya. Loh kok iso, sampean kan Yahudi, lah aku orang Islam katanya. Iya, masa Yahudi, aku diberi hidayah dan aku sekarang masuk Islam. Dia baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul.